Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arsy dari Gongsin Indonesia. Kali ini kita akan membahas dua kompetensi dari 8 kompetensi yang ada di soal ujian nasional. Untuk kompetensi yang pertama itu mengenai tentang struktur atom dan konfigurasi elektron. Jadi nanti di soal-soal UNAS biasanya di soal-soal pertama, kedua, dan kira-kira 5 nomor pertama itu akan membahas tentang konfigurasi elektron, struktur atom, bentuk molekul, dan sebagainya. Nah, kita akan membahas soal yang pertama. Ini ada di soal ujian tahun 2010, jadi sekitar 2-3 tahun yang lalu. Soalnya adalah jika unsur X dengan nomor massa 23 dan nomor atom 11 berikatan dengan unsur Z dengan nomor massa 32 dan nomor atom 16, maka senyawa dan jenis ikatan yang terbentuk adalah, soal seperti ini akan sering sekali muncul. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menuliskan konfigurasi dari kedua unsur. Misalkan unsur X dengan nomor atom 11. Untuk konfigurasinya boleh menggunakan konfigurasi 1S2, 2S2 dan seterusnya, atau menggunakan konfigurasi yang 28, 18 dan seterusnya. Untuk mempermudah kita pakai yang seperti ini saja, yang 28, 18. Nah, nomor atom 11 dikonfigurasikan menjadi 2, 8 dan 1 untuk X. Kemudian yang Z dengan nomor atom 16 dapat kita konfigurasikan menjadi seperti ini, 2, 8 dan 6. Unsur X merupakan unsur golongan pertama. Unsur golongan pertama adalah unsur logam. Kemudian unsur Z merupakan unsur pada golongan ke-6 dan dia adalah golongan non-logam. Di mana ketika unsur logam dan unsur non-logam bertemu, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan ionik. Dari kelima pilihan A, B, C, D, dan E, ikatan ionik ada di opsi A, B, dan C. Nah, sekarang tinggal kita tentukan seperti apa bentuk senyawanya. Nah, unsur X di sini dia golongan pertama. Dia akan cenderung membentuk ion dengan muatan positif 1 dengan melepas 1 elektron. Kemudian unsur Z karena dia non logam dengan elektron valensi 6, dia akan cenderung membentuk ion negatif dengan muatan 2 negatif. Nah, sehingga unsur X dan Z jika akan membentuk suatu senyawa akan membentuk senyawa X2Z dengan ikatan ion atau ionik, sama saja. Dari pilihan tersebut yang merupakan senyawa X2Z dengan ikatan ionik adalah jawaban yang B. Seperti itu. Jadi untuk jika ketemu soal-soal seperti ini, langkah yang harus dilakukan adalah pertama melakukan konfigurasi elektron dari semua unsurnya, kemudian menentukan bentuk senyawa yang terbentuk dan juga jenis ikatan yang dialami, seperti itu. Itu untuk nomor pertama. Kemudian untuk yang nomor kedua, selanjutnya ada dari soal ujian nasional tahun 2009. Di tahun itu ini merupakan soal nomor 3. Di sini kita diminta untuk menentukan konfigurasi elektron unsur P dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23 dengan diketahui nomor atom Ne atau neon adalah 10 dan nomor atom argon adalah 18. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan konfigurasi unsur P. Nah, kalau di pilihan memang sudah tersedia dengan opsi seperti ini, berarti kita memang harus menuliskannya dengan konfigurasi 1S2, 2S2 dan seterusnya. Unsur P dengan nomor atom 11 bisa dituliskan konfigurasinya seperti ini, 1S2, 2S2, 2P6. Nah, dari 1S2 sampai 2P6 itu memuat 10 elektron. Jadi dari 11 kita sudah menuliskan 10, tinggal 1 yaitu 3S1. Nah, secara lengkap seperti ini, tapi kita juga bisa meringkasnya dengan menggunakan nomor atom dari golongan 8A atau golongan gas mulia. Di situ ada Ne dan argon, Ar, nomor atom 10 dan nomor atom 18. Dari 11
paling dekat kan ke nomor atom 10. Jadi kita bisa menyingkat 10 elektron ini dengan menuliskan lambang seperti ini. Ne, kemudian kita menuliskan sisanya 3s1. Nah, dari pilihan A, B, C, D, dan E, jawaban yang sesuai dengan konfigurasi elektron ini adalah yang A, seperti itu. Jadi apabila nanti ada unsur lain, tapi tidak hanya 11, kita bisa menentukan berapa elektron yang bisa kita singkat sesuai dengan unsur gas mulia, seperti itu. Gampang kan? Ya memang seperti ini. Soal-soal UNES biasanya seperti itu aja. Jadi kebanyakan diulang atau bahkan kadang yang muncul di tahun tertentu akan keluar di tahun selanjutnya. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini soal UNAS tahun 2012 baru saja, paket C71. Suatu senyawa terbentuk dari ini nomor 4 dari soal tahun 2012 itu. Suatu senyawa terbentuk dari dua buah unsur 1A dan 8B. Senyawa tersebut memiliki bentuk molekul dan kepolaran berturut-turut adalah. Nah, kita diminta untuk menentukan bentuk molekul dan kepolaran senyawa. Yang pertama harus dilakukan adalah sama, membuat konfigurasinya. Konfigurasi elektron dari unsur A dan unsur B. Kita akan menggunakan konfigurasi yang biasa saja, pakai yang 288 itu. Yang A itu punya satu elektron, jadi kita tulis saja 1. Kemudian yang B ada 8, jadi 2 dan 6. Setelah itu kita buat struktur Lewisnya. Kemungkinan senyawa yang akan terbentuk adalah B menjadi atom pusat dikelilingi 6 elektron. Kita misalkan elektronnya dengan tanda silang. Ingat, untuk pengisian elektron kita penulisan Lewisnya kita buat satu-satu dulu di 4 penjuru, kemudian sisanya baru dipasangkan. Untuk B dia punya 6 elektron sudah tersebar. Kemudian yang A kita buat berbeda dengan lingkaran, hanya ada 1. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kemungkinan senyawa yang terbentuk adalah A, B, B, BA2. Nah, kemudian jika kita akan menentukan struktur atau bentuk geometrinya, kita misalkan atom pusat itu dengan simbol A. Atom pusat. Kemudian pasangan elektron ikatan atau unsur lain yang diikat kita simbolkan dengan X. Ada berapa X-nya? Ternyata ada 2A. Sehingga kita tulis AX2. Lalu untuk tipe molekul, untuk penulisan tipe molekul ada 3 komponen, yaitu atom pusat, kemudian ini adalah pasangan elektron ikatan, dan yang satunya adalah pasangan elektron bebas yang biasanya disimbolkan dengan E. E ini kita bisa lihat dari atom pusatnya. Atom pusat B di sini dia masih mempunyai 2 pasang elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Jadi di sebelah E kita beri indeks 2. Seperti itu. Nah, senyawa dengan tipe molekul AX2E2 ini memiliki bentuk molekul adalah bentuk V. Taunya dari mana? Ini memang agak sedikit hafalan, jadi ada beberapa struktur seperti ini yang harus kita pahami dan kita hafalkan, seperti itu. Nah, bentuk molekulnya adalah bentuk V. Dari pilihan itu ada 2 pilihan yang menyebutkan bentuknya adalah bentuk V, yaitu opsi pilihan C dan pilihan D. Sekarang tinggal kita menentukan apakah dia senyawa polar atau non-polar. Itu caranya adalah dengan melihat pasangan elektron bebas yang ada pada atom pusat. Kalau misalkan senyawa yang terbentuk memiliki memiliki pasangan elektron bebas, baik itu 1 pasang atau 2 pasang, berarti senyawa tersebut bersifat polar, seperti itu. Nah, jadi senyawa BA2 ini merupakan senyawa polar karena dia memiliki 2 pasangan elektron bebas. Nah,
bentuknya itu bentuk V, kemudian dia merupakan senyawa polar. Jadi untuk pilihan yang tepat adalah yang C. Seperti itu. Untuk variasi seperti ini ada bermacam-macam. Kadang kita hanya diminta menentukan kepolarannya atau bentuk molekulnya atau bahkan bentuk hibridisasinya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ternyata soal selanjutnya ini sudah masuk ke kompetensi kedua. Kompetensi kedua di sini menunjukkan tentang sifat senyawa, kemudian hukum-hukum dasar kimia, dan perhitungan stoikiometri untuk reaksi anorganik dan organik sederhana. Untuk soal ini, soal ujian nasional tahun 2009 ada di nomor 1. Diketahui ada data dari dua senyawa yaitu senyawa X dan senyawa Y memiliki titik leleh sekian dan titik lelehnya 870 untuk X dan Y negatif 25. Kemudian daya hantar listrik larutannya adalah seperti ini. Ditanyakan, jenis senyawa X dan senyawa Y. Senyawa X dan senyawa Y itu merupakan senyawa apa? Nah, dari data ini seharusnya kita bisa menentukan, karena senyawa kita tahu ada dua jenis senyawa. Yang pertama adalah senyawa kovalen dan senyawa ion. Seperti itu. Di mana senyawa kovalen juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu kovalen polar dan kovalen non-polar. Dari data titik leleh seharusnya kita sudah bisa menentukan dan menyimpulkan, atau kalau misalkan kita tidak begitu memahami bagaimana sifat titik leleh dari senyawa ion maupun senyawa kovalen, kita bisa lihat dari daya hantar listrik larutannya. Daya hantar listrik larutan senyawa X ternyata dapat menghantarkan listrik. Kemungkinan yang dapat menghantarkan listrik adalah senyawa ion ataupun senyawa kovalen polar. Kemudian kita bisa lihat ke titik lelehnya. Titik lelehnya ternyata tinggi, yaitu dengan nilai 870 derajat Celcius. Nah, senyawa yang dapat menghantarkan listrik dan mempunyai titik leleh yang tinggi itu adalah senyawa ion. Jadi untuk X itu merupakan senyawa ion atau ionik, itu sama. Kemudian yang senyawa Y ternyata dia titik lelehnya rendah. Kalau misalkan yang punya titik leleh tinggi udah pasti senyawa ionik, berarti yang titik lelehnya rendah adalah senyawa kovalen. Tapi senyawa kovalen yang mana? Yang polar atau yang non-polar? Untuk menentukan, kita lihat dari kemampuan menghantarkan listrik dari larutan Y tersebut. Ternyata larutan Y tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, larutan Y tidak dapat menghantarkan listrik. Ini sudah senyawa kovalen, dan yang tidak dapat menghantarkan listrik adalah kovalen non-polar. Jadi jawaban untuk soal ini adalah senyawa ionik dan senyawa kovalen non-polar, yaitu ada di opsi B. Seperti itu. Untuk soal semacam ini bisa ada beberapa variasi. Misalkan ini hanya diketahui titik leleh dan daya hantarnya. Bisa saja nanti diketahui bentuk dari senyawanya, bentuk dari senyawanya bisa padatan atau gas semacam itu. Jadi tergantung nanti apa yang diketahui dari data itu kita ambil yang bisa kita hafalkan saja, yaitu dari titik lelehnya. Misal kalau saya, nah ternyata dari satu sifat itu kita bisa mengambil kesimpulan untuk semua senyawa yang ada di situ, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Soal ujian nasional tahun 2009 dan tahun 2010. Nah, ternyata di dua tahun ujian nasional soal yang sama muncul dengan nomor yang sama, seperti itu. Di soal ini kita diberi suatu persamaan reaksi. Reaksi CaC2 solid direaksikan dengan
H2O liquid menghasilkan CaOH 2 kali Aq ditambah gas C2H2. Dari persamaan reaksi tersebut kita diminta untuk menentukan nama IUPAC dari karbit. Nah, karbit itu apa? Karbit itu merupakan nama dari nama trivial atau nama umum, nama dagang dari senyawa CaC2. Nah, ini nama umumnya. Lalu nama IUPAC-nya apa? Seperti itu. Ca itu golongan 2A. 2A. 2A dia adalah senyawa logam. Unsur logam. Kemudian C dia ada di golongan 4A. C sudah termasuk golongan non-logam. Nah, apabila senyawa logam, unsur logam dan unsur non-logam membentuk suatu senyawa, maka penamaannya diawali dengan menyebutkan nama dari unsur logam itu, Ca, yaitu kalsium, diikuti nama dari unsur non-logam, diikuti akhiran ida. C itu karbon, bukan ditulis karbonida, tapi ditulis karbida. Jadi senyawa karbit atau CaC2 itu nama IUPAC-nya adalah kalsium karbida. Dari 5 pilihan itu yang sesuai adalah yang D. Seperti itu. Gampang kan? Untuk variasi soal lain biasanya kita diminta untuk menentukan nama dari pereaksinya atau nama dari hasil reaksinya, atau kadang bahkan keduanya kita diminta untuk menyebutkan namanya. Seperti itu. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Ini juga soal tahun 2012 paket C71. Ada di nomor 7. Reaksi dari 14 gram besi direaksikan dengan 10 gram belerang menghasilkan 22 gram senyawa besi belerang dengan sisa 2 gram belerang. Berdasarkan reaksi seperti itu. Nah, kenyataan tersebut mengikuti hukum apa? Dari pertanyaannya berarti kita tahu ini adalah soal tentang hukum dasar kimia. Nah, dari data yang diketahui sebenarnya kita sudah bisa memperkirakan itu tuh hukum apa. Nah, jika ada soal dengan ciri-ciri seperti itu, direaksikan berapa gram besi dengan sekian gram belerang menghasilkan 22 gram besi belerang dengan sisa 2 gram belerang. Misalkan kita buat perbandingannya dulu. Fe dibandingkan S dibandingkan FeS. Maaf, data di situ kurang. Jadi diketahui AR-nya Fe itu 55,85. Kemudian dibandingkan AR-nya S 32,07. Kemudian dibandingkan dengan massa molekul relatif dari FeS. Jangan khawatir, nanti di soal seperti itu AR dari setiap unsur itu akan selalu disebutkan. Jadi kita tidak perlu menghafalkan sebanyak itu yang ada di tabel periodik unsur. Kemudian di sini bisa kita tentukan massa molekul relatif dari FeS adalah 87,92. Ini AR-nya, AR atau MR. Kita buat perbandingannya dulu. Nah, kalau angka seperti ini kan terlalu besar. Lalu kita bisa sederhanakan. Kita ambil misalkan yang paling kecil adalah S. Kita bagi semuanya dengan 32,07. Seperti itu. Ternyata diperoleh di sini setelah kita hitung ternyata sekitar 2,74. Kemudian di sini adalah 1,74. Oh, ternyata kita tahu perbandingan dari AR unsur-unsur penyusun senyawa FeS itu ada 1,74 dibandingkan 1 dibandingkan 2,74. Kalau mau dibulatkan juga bisa. Kemudian kita bandingkan dengan massa zat yang digunakan untuk reaksi. Kita tulis di atasnya sini.
Fe dibandingkan S dibandingkan FeS. Nah, di situ ada 14 gram Fe. Kemudian 10 gram belerang menghasilkan 22 gram besi belerang. Ternyata sisa 2. Berarti yang bereaksi bukan 10 tapi hanya 8. Seperti ini. Nah, sama seperti yang kita lakukan pada data AR atau MR itu tadi, kita buat menjadi perbandingan sederhana. Kita sederhanakan sama, kita bagi 8 semua. Di sini menjadi sekitar 2,75 dan di sini 1,75. Oh, ternyata dari perbandingan, maaf, kalau misalkan mau kita bulatkan, tidak bisa. Misalkan yang ini kita bulatkan menjadi 2 dibandingkan 1 dibandingkan 3. Yang ini juga sama, 2 dibandingkan 1 dibandingkan 3. Oh, ternyata perbandingannya sama. Atau dalam hukum dasar kimia kita sebut dia adalah perbandingannya tetap. Nah, hukum yang menyatakan hukum perbandingan tetap dari kelima pilihan itu adalah hukum Proust. Seperti itu. Bagaimana? Mudah kan? Untuk variasi soal lain saya pernah menemukan biasanya tentang hukum kekekalan massa atau nanti hukum-hukum yang lain seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Itu tentang soal UN SMA atau MA tahun 2009 dengan nomor soal 8. Diketahui pembakaran gas asetilena dapat ditulis sebagai berikut. C2H2 gas direaksikan dengan O2 gas menghasilkan gas CO2 dan H2O. Nah, di situ ada keterangan belum setara. Jadi reaksi tersebut belum disetarakan. Perbandingan volume, maka perbandingan volume C2H2 dan O2 adalah, nah, dari soal sudah diketahui bahwa reaksi itu belum setara. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyetarakan reaksi itu. C2 kita tulis dulu reaksinya, C2H2 gas ditambah O2 gas menjadi CO2 gas ditambah H2O liquid. Cara menyetarakannya kita lihat di kedua ruas jumlah atom harus sama. Di ruas kiri terdapat 2 atom C. Di ruas kanan baru ada 1, maka kita tambahkan koefisien di depannya, yaitu angka 2. Kemudian di ruas kiri terdapat 2 atom H. Di ruas kanan juga sudah ada 2 atom H. Sudah, berarti atom H-nya sudah setara. Kemudian kita lihat O-nya, jumlah atom O. Di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 5. 4 ditambahkan 1. Berarti kita bisa menambahkan koefisien di depan O2 ini sebanyak 5/2. Wah, kok desimal, kok perperan, nggak enak. Udah, kita ubah desimalnya itu biar nggak seperti itu. Kita kalikan 2 untuk menghilangkan angka 2 di bawah ini sehingga diperoleh reaksi 2C2H2 gas ditambahkan 5O2 gas menjadi 4, saya tulis di bawahnya, 4CO2 gas ditambah 2H2O L. Nah, kita sudah menyetarakannya, berarti reaksi itu sudah setara. Kemudian diminta menentukan perbandingan volume gas C2H2 dan gas O2. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk gas, perbandingan volume dari gas itu sama dengan perbandingan koefisiennya.
Jadi kalau ditanyakan berapa perbandingan volume gas C2H2 dan O2, kita lihat saja perbandingan koefisiennya. Di sini C2H2 itu koefisiennya 2. Kemudian O2 itu koefisiennya 5. Jadi perbandingan volumenya adalah 2:5, yaitu jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Gampang kan? Soal-soal UNAS biasanya memang diulang-ulang dan itu aja. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa mengingat, dan kalau orang Jawanya bilangnya sih niteni, kalau kita bisa niteni seperti apa tipe-tipenya, nanti insya Allah sih bisa dengan lancar mengerjakannya, seperti itu. Oke, demikian pembahasan kita tadi tentang soal-soal ujian nasional. Dari 8 kompetensi kita sudah membahas 2 kompetensi kelulusan. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar, semangat, dan terima kasih. Saya Arsy dari Gongsin Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.